hari sama gue, ya kan? Kalau dia sampai melaporkan, sampai ngasih tahu ke publik kalau gue ini aborsi dan lain-lain, berarti dia ada di pihak gue terus, ada di sama gue terus. Sedangkan yang melaporkan dan yang menyebarkan itu nggak sama gue sama Loli, nggak ngurusin Loli, itu aja. Karena yang katanya Loli yang nyebar siapa, Del? yang katanya Loli mau speak up, khawatir gak sih Del? Cemas gak sih Soal aborsi sendiri seperti apa emang, Del? kalau misalnya nanti Loli beda pandangan sama kamu, ujungnya seberapa yakin Del? Kan katanya Loli sudah mulai sadar nih Del. Sadar bagus sama gue. Del, tapi lu Dari dulu udah sadar kok. Iya, Del, tapi orang-orang yang di luaran aja nggak sadar sama Del, dia. tapi lu yakin gak sih ini strategi Loli? Bang wartawan terusin aja ya. Kepala lu begitu tergesa kepala orang, makanya kan begini. Ya iya, salah berapa? Lagi kredit. Nah iya, lu kayak gini, lalu begini. Wajar kan? Ya, tadi wawancara Fadel terkait perubahan sikap Loli dan terkait beredarnya foto diduga Loli bersama. Saya gak pernah, gue gak pernah sedih loh kayak begini. Tapi ini air mata, hari ini air mata lelah gue yang sorry ya, gue nangis. Pagi-pagi gue udah bangun karena hari ini hari yang gue tunggu-tunggu. Kayak akhirnya berbulan-bulan apa yang gue perjuangkan akhirnya selesai. Tuhan maha baik. Kalau Tuhan gak baik guys sama gue, gak mungkin kucuk-kucuk itu yang namanya Laura Mezani Mawardi mau jujur bicara apa adanya tentang kejadian yang sudah dia alami tanpa paksaan sedikit pun. Apa namanya kalau bukan Tuhan maha baik? Mungkin memang harus jalannya seperti ini. Dia harus kabur dulu dari rumah aman. Dia harus bertemu sama si Kodok Zuma, si Rasman. Akhirnya pikiran dia kebuka semua. Dia tahu bahwa setelah dia kabur dari rumah aman, dia dibawa ke RS Polri yang bayarin tetap ibunya. Dicarikan tempat terbaik dari RS Polri di satu yayasan yang memang akhirnya dia bisa bertemu dengan. Berikutnya, kalau kau nggak mau dengar yang ngomong saya nggak akan layani. Ini urusan saya. Tunggu dulu bos. Fadel nggak ada di sini kalau bukan saya kuasa hukumnya. Jadi kalau Anda berkepentingan dengan Fadel, Anda jangan tanya saya tentang dia. Jangan gitu ya. Kita fair. Jangan dirimu kau pikirkan diri saya juga. Saya paling fair dengan kalian. Jangan begitu ya. Dan ini bahagian dari rakyat Indonesia yang menyampaikan suaranya. Berikutnya, saya ingin sampaikan agar Mahkamah Agung memerintahkan kembali, karena di sini bukan dunia infotainment saja, tapi juga ada TV One, ada Detik dan lain-lain. Saya ingin koreksi agar tidak putusan yang membekukan ya. Membekukan itu bukan berarti mencabut. Yang membekukan ini bisa aktif kembali kalau misalnya ada putusan di atasnya dan atau ada kekeliruan. Nah, sekarang saya mau kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Fadel Badijih kembali diperiksa polisi. Ini status hukum kekasih Loli Putri Nikita Mirzani. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Jadi pertanggal 11 Februari kemarin, Rasman yang kita kenal sebagai Kodok Zuma yang bopeng itu sudah dicabut advokatnya. Jadi dia bukan lagi bergelar
avokado atau pengacara sudah dicabut. Nah, kalau dia datang ke Polres Jaksel, dia sebagai apa? Sebagai siluman kah? Atau sebagai kodok Zuma Bopeng? Dan Rasman juga tidak bisa masuk ke semua pengadilan karena gelar avokatnya sudah dicabut. Jadi Rasman tidak punya gelar apapun. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di Polres Jaksel atau dimanapun, kalau dia datang bersama kliennya yang on, tolong ditanya surat-suratnya, surat avokatnya yang lengkap karena sudah dicabut. Banget dengarnya. Karena kan selama Loli di BAP, kan Loli di BAP ulang karena dia sudah mengakui apa-apa yang sudah terjadi dalam hidupnya 1 tahun belakangan ini. Kalau kalian mendengarkan, sakit guys, gue aja sampai nggak bisa. Gue karena kan kalau Laura di BAP ini kan harus didampingi orang tua, harus didampingi guys, nggak boleh nggak didampingi karena dia masih anak di bawah umur. Jadi apa-apa yang diomongin Laura itu saya tahu, sakit guys. Saya sampai nggak bisa makan waktu itu berhari-hari, dan saya sempat menghilang dari sosial media. Kalau kalian engeh, karena itu habis mendengar BAP itu. Rasanya tuh dunia saya hancur. Anak saudari kandungan saya rawat, sampai dilahirkan ke dunia saya rawat, saya cintai sepenuh hati. Saya berikan kasih sayang. Apalagi Laura masih bisa merasakan kasih sayang dari nenek kakeknya, karena kakek neneknya waktu itu masih ada. Sakit guys. Bahkan belakangan ini kalau saya tidur, itu saya selalu dimimpiin gitu. Saking sakit banget di sini. Bukan di sini nih, tapi di sini. Sakit banget. Kalau saya ingat-ingat itu, setiap dia bicara, menceritakan kejadian, dia dipaksa, dia diancam, dia dipukulin. Sakit guys. Kalau kalian itu kan hanya penikmat sosial media. Kalian hanya tahu cerita dari apa berita yang sudah ditayangkan, tapi kalian tidak pernah tahu runtutannya. Sehingga gue gak pernah sedih loh kayak begini. Tapi ini air mata, hari ini air mata lelah gue yang sudah. Sorry ya, gue nangis. Pagi-pagi gue udah bangun karena hari ini hari yang gue tunggu-tunggu. Mungkin sebagian dari yang nonton gue sekarang juga nungguin kan. Teh. Gue dikasih cobaan apapun, gue bisa lewatin, insya Allah. Gelar perkara tertutup nih. Gelar perkara itu cukup untuk penyidik ya, dengan pimpinan. Jadi pimpinan dengan penyidik. Ya. Itulah gelar perkara. Berarti hanya berupa berkas. Berkas. Aku ini nanti kerjanya dulu Pak. Enggak, kan gini banyak yang tadi bilang pada gelar perkara. Mungkin bisa jelasin nggak sih gelar perkara itu apa? Ya, Gelar perkara itu apa? Tahapannya Maksudnya gimana gelar perkara itu? Karena kan enggak semua. Sini. Nah, ya. Ya. Oke, udah ya. 1, 2. Ibu dari tadi kan dibilang hari ini akan ada gelar perkara. Seperti apa sih sebenarnya gelar perkara itu? Ya, jadi gelar perkara itu ialah pekerjaan penyidik ya. Jadi setelah penyidik melakukan pekerjaannya, yaitu memeriksa, kemudian memeriksa barang bukti, ya, mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi, baik itu klarifikasi dengan undangan, tetap dituangkan di berita, ya, namanya berita informasi.
Nah itu dikumpulkan, dijadikan satu, kemudian nanti kita di situ ada pimpinan, ya, kasat, kemudian juga penyidik. Jadi semua itu duduk bareng di satu meja, kemudian itu digelar semua. Oh ini apakah bisa masuk dalam apa pidana, masuk unsur pidana, kemudian alat-alat bukti itu kita ada 5 sebetulnya di KUHP itu, di KUHP ya, di pasal 184 itu ada alat bukti namanya, bukan barang bukti, ingat ya, alat bukti. Alat bukti itu apa saja, yaitu keterangan saksi, kemudian dari keterangan ahli, surat petunjuk, kemudian juga keterangan dari terdakwa. Nah itu 5. Kemudian yang jika memang masuk dalam dua ya, jadi kita di alat bukti itu ada 2, itu pun udah cukup untuk masuk dalam unsur pidana. Jika memang ada 2 alat bukti, itu yang sekarang dilakukan. Dan ini kan sudah ada 2 alat bukti. Iya. Jadi alat bukti itu memang sudah dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Namun itu pasti harus dibeberkan. Itu namanya dibeberkan atau diperjelas. Ya, diperjelas. Ada pimpinan juga mendengarkan. Nah, itu semua jadi di situ pun termasuk ada di Propam, kemudian Siwas. Jadi semua unit ada di situ. Karena bukan hanya penyidik. Karena di situ ada semua dari unsur-unsur di kepolisian duduk di situ bareng di satu meja. Artinya ini tinggal berapa tahap lagi? Fadel Badijih kembali diperiksa polisi di Polres Jakarta Selatan atas kasus dugaan penyetubuhan dan pemaksaan aborsi terhadap Loli yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Kuasa hukum Fadel Badijih yaitu Rasman Arif Nasution menyebut kedatangan Fadel Badijih kali ini merupakan penjadwalan ulang dari Senin lalu. Fadel dia sudah datang dipanggil hari ini. Kata Rasman Arif Nasution ditemui di Polres Jakarta Selatan pada Kamis 13 Februari 2025. Seyogyanya hari Senin kemarin karena kesibukan dan Fadel ada kurang sehat katanya. Fadel Badijih pun kembali mengumpulkan bukti dalam pemeriksaan atas kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani. Sehingga Fadel harus konsentrasi juga dengan kesehatannya dan mengumpulkan kembali barang-barang bukti terangnya. Status Fadel Badijih dalam pemeriksaan kali ini yaitu saksi, sama seperti pemeriksaan sebelumnya. Panggilan Fadel sebagai saksi tutupnya. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penyetubuhan dan pemaksaan aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadel Badijih masih bergulir di Polres Jakarta Selatan. Fadel Badijih kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor.